Selain wajahnya yang dihiasi jenggot dan memakai topi hitam lebar, mereka juga menumbuhkan dan memanjangkan rambut di kedua sisi kanan dan kiri kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita perhatikan orang-orang Yahudi, biasanya mereka memakai pakaian yang seragam. Hampir semua orang Yahudi memakai jas hitam panjang disertai dengan topi bundar. Di balik gaya fashion orang Yahudi yang selalu mengenakan topi dan jas hitam ini, ternyata ada alasannya. Lantas, apa alasan orang Yahudi selalu mengenakan topi dan jas hitam? Orang Yahudi identik dengan topi dan jas hitam. Tidak hanya identik dengan topi dan jas hitam, orang Yahudi juga suka memanjangkan dan menjalin jambang-jambang mereka. Namun tidak semua orang Yahudi memanjangkan jambangnya. Hanya orang Yahudi ortodok yang berpenampilan seperti itu. Hal tersebut dilakukan orang Yahudi sesuai dengan aturan yang ada di Torah. Selain itu, ada perbedaan setel antara sektor Haredi, Yemenit, dan Hasidi. Dan juga terdapat ajaran yang mengatur cara berpakaian yang disebut dengan istilah kosher. Kebiasaan orang Yahudi selain wajahnya yang dihiasi jenggot dan memakai topi hitam lebar, mereka juga menumbuhkan dan memanjangkan rambut di kedua sisi kanan dan kiri kepalanya. Gaya rambut orang Yahudi ini disebut dengan peyot atau paot, paat dan payot. Sebagian gaya rambut seperti ini dipakai oleh para Haredi Ashkenazi atau Yahudi ortodok. Ada juga orang Yahudi Yaman. Bagi orang Yahudi Yaman, peyot ini disebut dengan istilah simanim, yang artinya tanda. Simanim merupakan tanda untuk membedakan antara orang Yahudi dengan masyarakat Yaman yang beragama Islam. Dalam kepercayaan orang Yahudi, pemakaian peyot bagi orang Yahudi ortodok itu berdasarkan pada perintah Tuhan di dalam Imamat 19:27, yaitu larangan tentang mencukur rambut kepala. Dikatakan, "Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah kamu merusakkan tepi janggutmu." Dalam hal ini, para rabi atau ulama Yahudi menafsirkan bahwa kata peat di ayat tersebut sebagai rambut di depan telinga yang memanjang hingga ke ujung tulang pipi yang sejajar dengan tulang hidung. Oleh sebab itu, orang Yahudi tidak mau memotongnya, bahkan membiarkannya hingga panjangnya melebihi tulang rahang. Menurut salah seorang filsuf Yahudi terkemuka abad pertengahan, bahwa mencukur rambut tepi kepala adalah kebiasaan kafir. Di Mishnah ditegaskan bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk laki-laki. Rabbi Hirsch Samson Raphael dalam komentarnya tentang Taurat menegaskan bahwa peyot atau paot atau payot merupakan bentuk simbolik pemisah antara bagian depan dan belakang otak. Bagian depan otak berkaitan dengan intelektual, sedangkan bagian belakang otak berkaitan dengan perasaan dan pengaturan gerak tubuh. Dengan demikian, pemakaian peyot secara sadar sedang membuat pernyataan bahwa dia mengakui kedua aspek dari pikiran tersebut dan bermaksud untuk menjaga bagian itu sesuai tugas yang mereka terima. Selain itu juga, bahwa rambut merupakan sebuah simbol kebanggaan, karena merupakan bagian yang terlihat oleh orang lain. Hal tersebut bisa menimbulkan kesombongan. Untuk itu larangan memotong peyot mengingatkan seseorang untuk tidak menekan penampilannya, tapi bergantung pada kecerdasan serta karakter yang baik. Apapun tentang penafsiran yang disampaikan para rabi Yahudi ini, yang jelas bahwa orang Yahudi adalah orang yang taat akan hukum yang mereka yakini. Sebagaimana mereka yang berusaha untuk menerapkan hukum berdasarkan penafsiran yang mereka buat. Seperti halnya dalam ajaran Islam, seorang laki-laki disarankan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berbedalah kamu atau jangan menyamai dengan orang musyrik. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu,
Ada juga hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukurlah kumis, peliharalah jenggot, berbedalah jangan menyamai orang-orang Majusi." Hadis riwayat Muslim. Pada intinya Islam juga membuat style pembeda antara Islam dan kaum-kaum lainnya. Sama sebagaimana orang Yahudi yang tidak mencukur rambut sampingnya, Islam disarankan untuk merawat jenggot sebagai style identitasnya. Jika kita perhatikan, orang-orang Yahudi juga seringkali kita lihat memakai jas hitam. Mengenai pemakaian jas hitam ini, ternyata ada banyak modelnya. Beberapa model jas hitam yang biasa dipakai orang Yahudi seperti model bekishe, kapote, dan rekal. Bekishe adalah mantel panjang biasanya terbuat dari bahan sutera atau polister yang berwarna hitam. Pakaian ini banyak dipakai orang-orang Yahudi Hasidic. Setelan ini biasanya dipakai ketika waktu liburan Sabat dan liburan Yahudi atau di acara pesta pernikahan. Sementara itu kapote banyak dipakai oleh pria Hasidic yang sudah menikah. Jas ini memiliki jahitan yang unik jika dibandingkan dengan bekishe. Kapote terbuat dari bahan wol dan sutera. Untuk rekal sendiri biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari, yakni dari hari Minggu hingga Jumat. Hari libur orang Yahudi ini pada hari Sabtu yang biasa disebut dengan istilah Sabat. Meskipun rekal ini dimaksudkan untuk penggunaan di hari kerja, tapi beberapa Hasidim mengenakannya di hari Syabat. Selain identik dengan jas hitam, orang Yahudi juga sering mengenakan topi yang penggunaannya sama dengan jas. Topi yang biasa dipakai orang Yahudi ini biasa disebut dengan fedora atau Hamburg. Pada awal abad ke-20, pakaian jas dan topi fedora menjadi pakaian umum yang dikenakan oleh orang-orang Eropa seperti terlihat di film Charlie Chaplin. Hingga komunitas sekte Yahudi Haredi dan Yahudi Ortodok lainnya menjadikan mode fashion ini sebagai pakaian khas mereka sehari-hari. Ada satu jenis lagi pakaian yang harus dipakai oleh orang Yahudi, yaitu yamulke atau kippah, yakni semacam peci yang berbentuk bulat. Kippah ini mirip dengan peci yang dipakai umat Islam dan ini dipakai juga oleh Paus di Vatikan. Kippah ini seperti topi setengah bola yang dipakai sesuai dengan perintah agama mereka untuk menutup bagian kepala. Tidak saja dipakai oleh orang Yahudi Ortodok, tapi kippah juga dipakai oleh orang Yahudi konservatif, Yahudi modern, dan Zionisme. Selain memakai topi fedora yang di dalamnya ada kippah, pakaian kepala mereka juga memiliki banyak model seperti kaske, kolpi, straimel, dan spodi. Anak-anak Yahudi Hasidik biasanya menggunakan kasket sebagai alternatif kippah. Sejak awal abad ke-20 hingga Perang Dunia Kedua, banyak orang-orang Yahudi Rusia dan Yahudi Polandia yang mengenakan topi ini sebagai bagian dari pakaian sehari-hari mereka. Topi jenis kasket ini diperkenalkan pada awal abad ke-19 sebagai pakaian kerja yang murah dan praktis untuk para pelaut dan pekerja pabrik di Eropa. Kasket ini menjadi populer di kalangan masyarakat Yahudi Rusia perkotaan. Sedangkan kolpik merupakan sejenis tutup kepala tradisional yang dipakai oleh keluarga Rabbi Hasidi dan juga dipakai oleh anak-anak yang belum menikah. Dan untuk straimel sendiri merupakan topi bulu yang dikenakan oleh banyak pria Yahudi ultra-ortodoks yang sudah menikah. Topi seperti ini juga banyak dipakai oleh Yahudi Yerusalmi yang tinggal di Yerusalem. Selanjutnya jenis topi spodik yaitu topi bulu tinggi yang banyak dikenakan oleh beberapa orang Yahudi Haredi Hasidik, terutama anggota sekte yang berasal dari Kongres Polandia. Demikian informasi tentang alasan mengapa orang Yahudi selalu mengenakan topi dan jas hitam. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.